Halo sahabatku channel Cerita Momo. Selamat datang kembali di kisah yang akan menguji emosi dan membuat hati kalian campur aduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia, ya. Hari ini, Momo akan mengajak kalian menyelami kisah yang penuh pengkhianatan, pengusiran yang menyakitkan, namun berujung pada kejutan yang benar-benar mengubah segalanya. Ringkasan cerita singkat. Ini adalah kisah Nitya, yang setelah diceraikan oleh suaminya, Reno, diusir tanpa sepeser pun harta. Nitya pergi dengan hancur, namun ia membawa satu-satunya harapan terakhir, sisa tabungan receh pemberian mendiang ayahnya. Tapi, siapa sangka, saat tiba di bank, petugas justru panik dan berkata, "Bu, cepat. Lihatlah ini." Aku syok. Ternyata, apa rahasia besar di balik tabungan kecil itu? Apakah Nitya akan bangkit dan membalas pengkhianatan Reno dan keluarga besarnya? Panggilan aksi, call to action. Sebelum kita mulai, yuk buktikan dukungan kalian untuk channel Cerita Momo. Like video ini sebanyak-banyaknya. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan setiap babak kisah Nitya ini. Jangan lupa komen di bawah, nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Mari kita mulai. Sahabatku, siapkan hati kalian. Udara dingin pengadilan agama seakan membekukan setiap tetes darah di tubuh Nitya. Seluruh persendiannya terasa lumpuh, hanya matanya yang masih bisa bergerak, menatap kosong pada palu kayu di tangan hakim. 3 ketukan tajam, memekakan telinga, memutuskan 9 tahun mimpi yang ia bangun dengan air mata dan pengorbanan. Resmi sudah, nama Nitya Prameswari tak lagi bersanding dengan Reno Aditama. Ia kini sebatang kara, tanpa status, tanpa suami, dan sebentar lagi, tanpa rumah. Reno, suaminya, tidak, mantan suaminya, berdiri di sampingnya dengan ketenangan yang menjijikkan. Raut wajah Reno jauh dari kata penyesalan, malah tampak seperti seseorang yang baru saja memenangkan taruhan besar. Seolah perceraian ini adalah piala yang sudah lama ia idam-idamkan. Kontras sekali dengan Nitya, yang baru saja menyaksikan seluruh dunianya runtuh berkeping-keping. 9 tahun. 9 tahun Nitya menahan lidah tajam Bu Asih, ibu mertuanya. 9 tahun ia meredam amarah atas sindiran-sindiran Gita, adik iparnya, yang selalu menganggap Nitya tidak selevel dengan keluarga kaya raya itu. Selama itu pula, ia berpegangan pada janji Reno. Sabar, sayang. Sebentar lagi aku mandiri. Kita akan pindah dan hidup bahagia. Janji kosong. Kini ia tahu, ia hanyalah batu loncatan. Begitu palu diketuk, Reno langsung menariknya keluar. Bukan untuk mengucapkan perpisahan yang baik-baik, melainkan untuk memastikan Nitya segera menghilang dari hidupnya. Jalan cepat, Nitya. Aku tidak mau ada drama di sini. Semuanya sudah selesai, desis Reno tanpa menatap mata Nitya sedikitpun. Mereka tiba di mobil mewah Reno, mobil yang dulu dibeli dengan sisa tabungan warisan dari ayah Nitya. Dulu Nitya menganggapnya sebagai investasi bersama, bukti cinta. Sekarang, hanya pengingat betapa bodohnya ia mempercayai pria ini. "Mana kunci rumahku?" tanya Reno dingin, mengulurkan tangan. Nitya terdiam, hatinya terasa seperti diremas. "Kunci? Tapi Reno, aku masih harus mengambil beberapa barang. Pakaianku, beberapa buku." "Tidak perlu," potong Reno cepat, suaranya naik 1 oktav. "Barang-barangmu tidak penting. Aku akan suruh asistenku membuangnya, atau mungkin memberikannya pada pembantu. Kunci itu aset rumahku, bukan lagi urusanmu. Berikan." Air mata Nitya menetes. Bukan karena ia menyesali barang-barang itu, tapi karena kedalaman kejahatan di hati Reno. Dengan tangan gemetar, Nitya merogoh tasnya, menyerahkan kunci duplikat rumah yang selama ini ia jaga baik-baik. Sejak saat itu, ia tak punya akses lagi ke tempat yang ia sebut rumah. "Terima kasih. Sekarang, turun dari mobilku," perintah Reno, tatapannya sudah beralih ke ponsel. Nitya menelan ludah. Ia keluar dari mobil itu, menepi di pinggir jalan yang ramai, merasakan tatapan penasaran orang-orang. Reno langsung tancap gas, pergi meninggalkannya sendirian di kota yang kejam ini. Nitya hanya punya satu tujuan, rumah sahabatnya,
Karin. Nitya tahu, Karin adalah satu-satunya pelabuhan aman di tengah badai ini. Setelah berjalan cukup jauh hingga menemukan taksi, Nitya akhirnya tiba di apartemen sederhana Karin. Karin menyambutnya dengan pelukan hangat. Begitu Karin melihat wajah Nitya yang sembab dan hanya membawa tas ransel kecil, ia tahu, perpisahan itu berjalan sangat buruk. "Kamu baik-baik saja, nak?" tanya Karin lembut, menggunakan panggilan yang selalu ia pakai saat Nitya sedang sangat rapuh. Nitya menggeleng, tangisnya pecah di bahu Karin. "Mereka jahat, Rin. Sangat jahat. Mereka mengusirku seperti pengemis. Reno bilang aku tidak berhak atas harta Gonogini sepeser pun. Padahal, uang muka mobilnya dulu dari warisan ayahku. Bahkan dia bilang, semua barangku akan dibuang." Karin mengelus punggung Nitya. "Sudah, tenang. Kamu aman di sini. Aku akan selalu ada untukmu." Setelah tangis Nitya reda, ia menceritakan semua detailnya. Tentang Bu Asih yang bersorak gembira di pengadilan, tentang Gita yang mengirim pesan singkat, "Selamat tinggal, wanita miskin," dan yang paling menyakitkan, tentang tatapan dingin Reno saat mengusirnya. "Mereka memang sudah merencanakan ini sejak lama, Nitya," ujar Karin. "Mereka memanfaatkan kebaikanmu, mengambil semua yang mereka bisa, lalu membuangmu begitu saja saat kamu sudah tidak berguna. Maafkan aku sudah sering mengingatkanmu." Nitya mengangguk pasrah. Ia tahu Karin benar. Namun, ia terlalu mencintai Reno, terlalu berharap Reno akan berubah, sampai ia mengabaikan semua bendera merah yang berkibar di depannya. Aku tidak punya apa-apa lagi, Rin," bisik Nitya, air matanya kembali menggenang. "Rekeningku kosong. Reno sudah memblokir semua kartu dan akunku. Bahkan gaji terakhirku pun sudah ia tarik dengan alasan untuk membayar utang bersama. Aku benar-benar tidak punya apa-apa." Karin memegang tangan Nitya erat. "Kamu punya aku, Nitya, dan kamu punya dirimu sendiri. Jangan menyerah. Kita akan mulai dari awal. Aku akan membantumu mencari pekerjaan, kita bagi dua biaya hidup. Kita pasti bisa." "Aku tahu, Rin. Tapi aku tidak mau merepotkanmu terus-terusan," kata Nitya. Ia menggeleng. "Ayahku dulu pernah bilang, selama kamu punya ini, kamu tidak akan pernah meminta-minta kepada siapapun, nak. Beliau memberiku sebuah buku tabungan kecil saat aku masih remaja. Aku tidak pernah menggunakannya, hanya mengisinya sedikit dari uang jajan dan hadiah ulang tahun. Aku harus mencairkannya. Mungkin hanya beberapa ratus ribu, tapi itu bisa membantuku untuk sementara." Karin terkejut. "Kamu masih menyimpan buku tabungan itu? Bukannya kamu bilang itu tabungan anak kecil, isinya tidak seberapa?" "Iya, isinya memang sedikit. Tapi itu pemberian terakhir ayah, dan aku sangat menghargainya," jawab Nitya, bangkit dan membuka ranselnya. Ia merogoh ke dasar tas dan mengeluarkan sebuah buku tabungan berwarna hijau pudar yang sudah sangat usang. "Ini dia. Aku harus mengambil uang ini besok pagi. Ini satu-satunya yang tersisa dari masa kecilku yang bahagia," kata Nitya sambil memeluk buku tabungan itu erat. Ia tidak tahu, buku tabungan lusuh itu bukan hanya berisi sisa-sisa kenangan, tapi sebuah rahasia yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sebuah rahasia yang akan membuat Reno, Bu Asih, dan Gita bertekuk lutut memohon ampun padanya. Nitya bertekad. Besok ia akan mendatangi bank itu. Ia akan mencairkan uangnya, mencari pekerjaan, dan melupakan Reno untuk selamanya. Ia harus kuat. Ia harus bangkit. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak pantas diusir seperti sampah. Ia akan kembali, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa ia lebih berharga dari seluruh kekayaan yang pernah dimiliki keluarga Reno. Ia menggenggam buku tabungan itu sepanjang malam, satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan masa lalunya yang murni, sebelum ia mengenal keluarga Aditama. Ia tidak tahu bahwa esok pagi, buku tabungan kecil itu akan membawanya ke dalam pusaran kejutan besar yang akan mengubah takdirnya selamanya. Ia akan menemui Pak Jaya, manajer bank, yang akan mengucapkan kalimat paling mengejutkan dalam hidupnya. "Bu, cepat. Lihatlah ini." Nitya tertidur dengan air mata kering di pipinya, memeluk buku tabungan yang ternyata adalah kunci menuju kehidupannya yang baru, bebas dari jeratan kemiskinan dan caci maki.
Ia adalah wanita yang diusir tanpa harta, tapi ia akan kembali sebagai wanita yang jauh lebih kaya dari semua orang yang pernah merendahkannya. Pagi datang menyapa Nitya di kamar sederhana apartemen Karin. Matahari pagi yang seharusnya membawa semangat baru terasa dingin, tidak mampu menghangatkan hatinya yang remuk. Ia bangun dengan perasaan hampa. Semalam, tangisan dan keputusasaan telah menghabisinya, menyisakan kekosongan yang mematikan. Ia melihat pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Lingkaran hitam di bawah mata, wajah pucat, dan tatapan yang kehilangan kilaunya. Bukan Nitya yang dulu. Nitya yang dulu adalah seorang wanita yang penuh senyum, meski harus menahan perlakuan buruk dari keluarga Aditama. Kini, hanya ada Nitya yang terluka dan sendirian. Karin sudah bangun dan sedang menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng yang menggugah selera seharusnya bisa membangkitkan selera makan, tetapi Nitya hanya bisa memaksakan 1-2 suap. Kamu harus makan, nak. Setelah ini kita ke bank. Aku akan menemanimu, ujar Karin lembut, memanggil Nitya dengan sebutan kesayangan mereka. Aku tidak enak merepotkanmu terus, Karin, jawab Nitya, suaranya serak. Tidak ada kata repot di antara kita. Aku adalah keluarga satu-satunya yang kamu punya sekarang. Kita hadapi ini bersama, tegas Karin. Ia tahu, yang dibutuhkan Nitya bukan hanya dukungan finansial, tetapi dukungan emosional untuk bangkit dari kehancuran. Sepanjang perjalanan menuju bank, pikiran Nitya kembali melayang pada pengusiran kemarin sore. Kata-kata Reno, Bu Asih, dan Gita terus berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Kamu bukan siapa-siapa kami lagi. Silakan pergi, jangan pernah kembali. Wanita miskin, kata-kata itu adalah racun yang merusak harga dirinya. Nitya benci dicap miskin. Ia memang tidak sekaya Reno, tapi ia selalu berprinsip hidup jujur dan mandiri. Ia teringat kembali pada almarhum ayahnya. Ayah Nitya adalah seorang pekerja keras yang sederhana. Beliau selalu mengajarkan Nitya untuk mandiri dan memiliki pegangan hidup sendiri. Ayahnya tidak punya banyak harta, tapi beliau punya cinta dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Ayahnya meninggal saat Nitya masih kuliah, meninggalkan buku tabungan itu sebagai satu-satunya warisan. Nitya memegang buku tabungan usang itu di pangkuannya. Buku itu sudah bertahun-tahun tidak tersentuh. Setelah menikah dengan Reno, Reno selalu menyarankan, atau lebih tepatnya, menuntut Nitya untuk menggabungkan semua aset dan tabungannya ke rekening atas nama bersama. Nitya menuruti, kecuali buku tabungan ini. Bukan karena nominalnya yang besar, karena memang isinya hanya sisa uang jajan, hadiah kecil, dan sedikit THR saat ia remaja, tetapi karena nilai sentimentalnya. Buku tabungan ini adalah ikatan terakhirnya dengan ayahnya. Apapun yang terjadi di masa depan, nak, pastikan kamu punya rahasia kecil untuk dirimu sendiri. Sesuatu yang tidak seorang pun tahu, agar kamu tidak pernah bisa diinjak-injak. Pesan terakhir ayah Nitya di tempat tidur rumah sakit, beberapa hari sebelum beliau meninggal. Saat itu, Nitya tidak mengerti maksud ayahnya. Ia berpikir, Reno adalah pria yang baik. Ia tidak akan pernah menyakitinya. Ternyata, ia salah. Hari ini, pesan ayahnya terasa begitu nyata, begitu menusuk ke dalam jiwanya. Harapan terakhirnya kini ada di buku tabungan usang yang ia peluk. Nominalnya mungkin hanya cukup untuk membayar kontrakan beberapa bulan ke depan, tapi setidaknya itu bisa memberinya waktu untuk mencari pekerjaan dan menenangkan diri. Mereka tiba di depan Bank Kencana, sebuah bank swasta yang cukup tua dan tidak terlalu besar, jauh dari bank-bank mewah yang biasa dikunjungi Reno. Bank ini adalah bank tempat ayah Nitya menyimpan tabungannya sejak lama. Nitya dan Karin masuk. Suasana bank terasa sepi dan formal. Mereka langsung menuju meja customer service. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Bu? Sapa seorang petugas muda dengan ramah. Nitya memaksakan senyum tipis. Ia menyerahkan buku tabungan lusuh itu. Selamat pagi, Mbak. Saya ingin menarik semua sisa dana di rekening ini, dan sekalian menutupnya. Petugas itu mengambil buku tabungan, mencermati nama dan nomor rekening, lalu mulai memasukkan data ke dalam komputernya. Wajahnya yang semula ramah mendadak berubah. Kerutan muncul di dahinya. Ia mengulang proses memasukkan data, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat di monitor. Maaf, Bu. Boleh saya cek ulang tanggal lahir dan nama Ibu? Tanya petugas itu,
Suaranya mulai terdengar sedikit tercekat dan tangannya gemetar. Nitya menyebutkan data dirinya dengan sabar. Petugas itu mengangguk, namun kekagetannya semakin terlihat jelas. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba bangkit dari kursinya dengan gerakan tergesa-gesa. "Mohon tunggu sebentar, Bu. Saya harus memanggil atasan saya," katanya, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, meninggalkan Nitya dan Karin dalam kebingungan. Karin menyenggol lengan Nitya. "Ada apa, ya? Kenapa dia panik begitu?" Nitya menggeleng, hatinya diliputi firasat aneh. Apakah bank ini bermasalah? Apakah ternyata dana ayahnya sudah hilang? Ketakutan baru menyergapnya, ketakutan yang jauh lebih besar daripada rasa sakit akibat perceraian. Jika uang ini hilang, ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi selain kebaikan hati Karin. Tidak lama kemudian, petugas customer service itu kembali, diikuti oleh seorang pria parubaya yang mengenakan jas rapi dan lencana manajer bank. Dialah Pak Jaya. Wajah Pak Jaya terlihat sangat tegang, namun juga tampak berbinar karena suatu alasan yang tidak bisa Nitya pahami. Pak Jaya mendekat, mengabaikan antrean lain, dan langsung menyapa Nitya dengan sopan. Bahkan terlalu sopan untuk seorang manajer bank kepada nasabah yang hanya punya tabungan kecil. "Selamat pagi, Bu Nitya. Saya Pak Jaya, manajer bank Kencana cabang ini. Mohon maaf atas keterlambatan kami." "Saya dengar Ibu ingin menutup rekening ini?" tanya Pak Jaya, suaranya ramah tapi penuh kehati-hatian. Matanya terus menatap buku tabungan di tangannya. "Iya, Pak. Mohon bantuannya. Saya hanya ingin mencairkan semua sisanya," jawab Nitya. Pak Jaya menghela napas panjang, lalu perlahan menggeser monitor komputer ke arah Nitya. Jantung Nitya berdebar kencang. Ia mengira akan melihat tulisan, saldo Rp475.000, atau sejenisnya. Tetapi, apa yang ia lihat di layar monitor itu membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Sebuah kode rekening berwarna merah, diikuti dengan tulisan besar, Master Account status aktif, dan di bawahnya, kolom saldo menampilkan angka yang panjang, sangat panjang, dengan nol yang tak terhitung jumlahnya. Nitya memicingkan mata, berusaha memahami angka di depannya. Matanya membaca dari kanan ke kiri, juta, puluhan juta, ratusan juta, miliar, puluhan miliar. Nitya menoleh ke Pak Jaya, matanya membelalak kaget. Ia masih berpikir ini adalah kesalahan sistem. Pak Jaya membungkuk sedikit, suaranya bergetar karena antusiasme, dan tepat di saat Nitya hendak bertanya, Pak Jaya berbisik cepat dengan nada mendesak, seolah takut ada yang mendengar rahasia besar itu. "Bu, cepat. Lihatlah ini." Wajah Pak Jaya menyeratkan kepanikan, bukan karena uang itu hilang, melainkan karena ia baru saja menemukan harta karun yang selama ini tersimpan rahasia. Ia menunjuk kode di layar. "Bu, ini bukan hanya tabungan biasa. Ini adalah rekening induk, rekening warisan. Seluruh aset bank Kencana ini, secara rahasia, terikat pada status Master Account yang dipegang oleh pemegang buku tabungan ini. Dan pemegang rekening ini adalah Ibu." Nitya tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Karin, yang kini sama terkejutnya, matanya membulat sempurna. Karin mencubit lengannya, memastikan ini bukan mimpi. Ternyata, buku tabungan lusuh itu bukan berisi uang jajan receh. Buku tabungan itu adalah kunci. Kunci menuju kekayaan tak terhingga yang disiapkan oleh almarhum ayahnya. Ayahnya yang sederhana itu, ternyata jauh lebih kaya, jauh lebih visioner, dan jauh lebih cerdas dalam merencanakan masa depan putrinya daripada yang pernah ia bayangkan. Reno, Bu Asih, dan Gita tidak tahu betapa besarnya kesalahan yang baru saja mereka perbuat dengan mengusir pewaris tunggal Master Account Bank Kencana. Nitya, yang baru kemarin diusir sebagai wanita miskin, kini duduk di depan manajer bank, yang baru saja mengungkapkan bahwa ia adalah pemegang kendali atas harta yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Nitya hanya bisa terdiam, lidahnya keluh, tatapannya terpaku pada layar monitor yang menampilkan angka-angka fantastis. Ratusan miliar. Bukan hanya nominal, tetapi simbol dari sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi, terlindungi oleh kecintaan seorang ayah kepada putrinya. Di sebelahnya, Karin juga tak kalah terkejut. Tangan kirinya menutup mulut, sementara tangan kanannya menggenggam lengan Nitya seolah takut Nitya akan pingsan. Pak Jaya, manajer bank,
yang tadinya tegang, kini menghela napas lega, namun matanya tetap waspada. Ia segera memberi isyarat kepada petugas customer service dan satpam bank, untuk memastikan tidak ada seorang pun yang mendekat ke meja mereka. Mari, Bu Nitya, Bu Karin. Sebaiknya kita bicara di ruangan saya. Ini adalah masalah yang sangat sensitif dan bersifat rahasia. Ajak Pak Jaya dengan suara berbisik, nadanya kini penuh rasa hormat yang mendalam. Nitya dan Karin mengikuti Pak Jaya ke ruang kerjanya yang mewah dan kedap suara. Begitu pintu tertutup, Nitya baru bisa bernapas dengan benar, meski napasnya masih terengah-engah. Pak Jaya, tolong jelaskan. Apa ini semua? Master account? Ratusan miliar? Saya tidak mengerti. Ayah saya. Beliau hanya seorang guru honorer biasa, ujar Nitya, suaranya dipenuhi kebingungan dan ketidakpercayaan. Pak Jaya tersenyum tipis. Senyum itu mengandung cerita yang panjang. Bu Nitya, saya sudah bekerja di bank kencana ini selama 20 tahun. Saya mengenal almarhum ayah Anda, Bapak Pramudya, dengan baik. Bukan sebagai guru honorer, melainkan sebagai founding father di balik berdirinya bank kencana ini, dan beberapa perusahaan besar yang terafiliasi dengannya. Penjelasan Pak Jaya adalah kejutan yang jauh lebih besar daripada nominal di layar. Nitya merasa seperti karakter dalam film, di mana seluruh sejarah hidupnya ternyata hanyalah sebuah sandiwara yang disutradarai dengan sempurna oleh ayahnya. Ayah ibu adalah seorang jenius, Bu Nitya. Beliau mendirikan bank ini dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan maksimal. Beliau tidak ingin ibu tumbuh dalam bayangan kekayaan, karena beliau tahu, harta akan mengundang serigala berbulu domba. Beliau ingin ibu menemukan cinta sejati dan menjalani hidup normal. Master account ini adalah jaring pengaman utama, hanya bisa diakses dan divalidasi dengan buku tabungan usang itu, yang beliau rancang sendiri kodenya, jelas Pak Jaya, sambil menunjuk buku tabungan di meja. Ayah Nitya secara rutin memindahkan saham, obligasi, dan keuntungan dari bank kencana serta beberapa perusahaan properti besar ke master account itu, atas nama tunggal Nitya. Saldo yang Nitya lihat di monitor, adalah akumulasi keuntungan selama hampir 20 tahun terakhir. Ayahnya telah meninggal 6 tahun lalu, namun aset itu terus berkembang secara otomatis dan legal. Nitya tersentak. Ia teringat kata-kata ayahnya sebelum meninggal, sesuatu yang tidak seorang pun tahu, agar kamu tidak pernah bisa diinjak-injak, Nak. Air matanya kembali menetes. Kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keharuan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada sosok ayah yang begitu jauh melihat ke depan. Ayahnya sudah menyiapkan mahkota pelindung ini sebelum serigala-serigala itu datang. Kenapa Bapak tidak memberitahu saya dari dulu? Tanya Nitya. Karena pesan terakhir beliau, Bu, adalah agar kami tidak membuka master account ini kecuali jika Ibu datang sendiri ke bank untuk menutup rekening, dalam kondisi terdesak dan hanya membawa buku tabungan ini. Beliau tahu, jika Ibu sudah datang ke sini dalam kondisi terdesak, itu berarti jaring pengaman itu harus diaktifkan. Jawab Pak Jaya, penuh penghormatan. Karin, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Jadi, Reno dan keluarga itu, mereka tidak tahu apa-apa? Mereka mengira Nitya benar-benar miskin dan diusir begitu saja. Pak Jaya mengangguk. Tentu saja tidak tahu. Bahkan manajemen bank tingkat atas pun tidak tahu persis siapa pemilik master account ini. Hanya saya dan beberapa orang kepercayaan almarhum yang tahu, dan kami terikat perjanjian kerahasiaan. Dan kini, Ibu Nitya, Anda adalah pemilik tunggal dari aset yang sangat besar ini, yang membuat Anda menjadi pemilik suara mayoritas di bank ini. Nitya memejamkan mata. Rasa sakit hati yang ia rasakan kemarin mendadak terasa sedikit terobati. Ia telah dihina, diusir, dan dirampas harga dirinya. Namun ia baru saja menemukan bahwa ia adalah ratu di istana tersembunyi yang jauh lebih besar dari rumah mewah Reno. Baik, Pak Jaya. Rencananya tidak boleh bocor. Tidak ada yang boleh tahu tentang kekayaan ini, terutama Reno, Bu Asih, dan Gita. Putus Nitya, suaranya kini tegas, penuh kekuatan yang baru ia temukan. Sifat rapuh Nitya seolah menguap, digantikan oleh kepemimpinan yang ia warisi dari ayahnya. Pak Jaya mengangguk. Tentu, Bu, apapun perintah Anda. Nitya menghabiskan sisa hari itu di kantor Pak Jaya. Ia mempelajari struktur asetnya, memahami saham dan perusahaan apa saja yang kini secara tidak langsung berada di bawah kendalinya.
Dengan bantuan Pak Jaya, ia mulai menyusun rencana. Rencana yang tidak melibatkan air mata atau perdebatan, tetapi permainan papan catur finansial yang senyap dan mematikan. Ia memutuskan untuk tidak langsung mengklaim kekayaan itu secara terbuka. Ia akan menggunakan uang itu untuk membalikan keadaan keluarga Aditama secara perlahan, dari bayang-bayang. Ia akan membiarkan Reno dan keluarganya terus percaya bahwa Nitya hanyalah wanita miskin yang bisa mereka lupakan. Nitya dan Karin kembali ke apartemen Karin larut malam. Mereka berdua terdiam di taksi, sibuk mencerna informasi yang mereka dapatkan. Aku tidak bisa percaya, Nak, ayahmu. Beliau luar biasa, bisik Karin. Iya, Rin. Ayahku memberiku mahkota, bukan sekadar perhiasan, tapi mahkota perlindungan, jawab Nitya, sambil menatap keluar jendela. Namun, di tengah rasa syukur itu, muncul keraguan. Bagaimana jika kekayaan ini justru menjadikannya sama seperti Reno? Matanya harus tetap fokus. Ia tidak melakukan ini untuk membalas dendam murahan, melainkan untuk menegakkan keadilan atas penghinaan yang ia terima, dan yang terpenting, untuk menghormati wasiat ayahnya. Sementara itu, di rumah mewah keluarga Aditama, suasana jauh berbeda. Bu Asi dan Gita sedang berpesta kecil merayakan kebebasan Reno dari Nitya. Mereka memesan makanan mewah dan membuka sebotol anggur mahal. Akhirnya, Reno, Nak, kamu bebas. Bebas dari wanita miskin dan pembawa sial itu, seru Bu Asih, memeluk putranya dengan bangga. Reno tersenyum, namun ada sedikit kegelisahan di matanya. Iya, Bu. Aku hanya lega dia pergi tanpa menuntut apa-apa. Kalau dia sampai tahu surat perjanjian pisah harta itu cacat hukum, bisa repot kita. Gita terkekeh. Dia terlalu bodoh untuk tahu. Kak, wanita seperti dia mana mengerti hukum. Dia pasti sekarang sedang menangis di rumah temannya, bingung mau makan apa besok. Lupakan dia, perintah Bu Asih. Sekarang, fokus pada perusahaanmu, Reno. Kita harus segera mencari investor besar untuk proyek ayahmu yang macet itu. Itu jauh lebih penting daripada memikirkan Nitya si wanita kampung itu. Reno mengangguk. Ya, perusahaan konstruksi warisan ayahnya sedang goyah. Mereka butuh suntikan dana miliaran rupiah dari investor luar. Reno harus fokus mencari jalan keluar. Ia tidak tahu bahwa investor yang sedang ia cari-cari itu kini sedang duduk di sebuah apartemen sederhana, mengendalikan aset yang jauh lebih besar dari yang ia butuhkan. Malam itu, saat Bu Asih, Reno, dan Gita tertawa bahagia di atas penderitaan Nitya, Nitya sedang melakukan panggilan telepon rahasia dengan Pak Jaya. Pak Jaya, saya ingin master account itu dihubungkan ke sebuah perusahaan holding anonim. Kita harus bergerak cepat. Saya ingin perusahaan itu mulai menginvestigasi dan, jika perlu, mengakuisisi beberapa aset krusial yang berhubungan dengan perusahaan Aditama Group, tanpa menimbulkan kecurigaan. Mulai besok, perintah Nitya, suaranya dingin, seolah ia adalah CEO berpengalaman yang sudah lama memimpin perusahaan. Baik, Bu Nitya. Akan saya siapkan. Selamat malam, Ratu, balas Pak Jaya. Nitya menutup telepon, matanya berkilat di kegelapan kamar. Mereka mengira ia sudah mati. Mereka salah. Malam ini, Nitya, si wanita yang diusir tanpa harta, telah lahir kembali sebagai sosok yang jauh lebih kuat, didukung oleh wasiat ayahnya yang tak ternilai. Ia kini memegang kendali atas nasibnya sendiri, dan secara tidak langsung, nasib mantan suaminya dan keluarganya. Permainan baru saja dimulai. Pagi itu, bagi Nitya, terasa seperti permulaan dari kehidupan yang benar-benar baru. Bukan hanya karena ia telah bebas dari ikatan pernikahan yang menyiksa, tetapi karena ia telah menemukan kembali dirinya. Dan yang lebih penting, warisan luar biasa dari almarhum ayahnya. Ia terbangun di apartemen Karin dengan perasaan aneh, ketenangan yang bercampur dengan adrenalin. Tangan yang dulunya terbiasa memegang pekerjaan rumah tangga dan menahan tangis, kini memegang kendali atas aset bernilai miliaran. Setelah mandi dan berganti pakaian sederhana, Nitya duduk di meja makan bersama Karin. Di hadapan mereka, bukan lagi makanan seadanya, tetapi beberapa dokumen penting yang dikirimkan kurir khusus dari Pak Jaya pagi-pagi sekali. Dokumen-dokumen itu berisi timeline awal pergerakan dana, detail perusahaan holding anonim yang baru didirikan,
dan rencana akuisisi awal yang harus ia setujui. Aku masih tidak percaya, Nitya, bisik Karin, sambil menyeruput teh. Kemarin kamu menangis karena tidak punya uang untuk makan besok. Hari ini kamu memutuskan nasib sebuah bank. Nitya tersenyum, senyum tulus yang sudah lama hilang. Ini bukan tentang kekayaan, Rin. Ini tentang keadilan. Ayahku memberiku kekuatan untuk berdiri sendiri, dan aku harus menggunakan kekuatan ini dengan bijak. Reno dan keluarganya harus tahu bahwa merendahkan orang lain hanya karena uang adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Fokus Nitya kini tertuju pada Aditama Group, perusahaan konstruksi milik keluarga Reno. Seperti yang diceritakan Reno saat mereka masih bersama, perusahaan itu sedang menghadapi krisis likuiditas parah dan sangat bergantung pada proyek besar yang sedang mandek. Mereka membutuhkan suntikan dana besar dari investor luar. Nitya tahu, itulah titik lemah keluarga Reno. Pak Jaya sudah mengurus akuisisi 2 perusahaan pemasok material krusial untuk Aditama Group, secara anonim, jelas Nitya kepada Karin, menunjuk salah satu dokumen. Dengan begini, kita punya kendali tidak langsung atas supply chain mereka. Jika mereka menunggak pembayaran, kita bisa mencekik mereka perlahan. Luar biasa, Nak. Ini seperti bermain catur, dan kamu sudah unggul di 5 langkah pertama. Puji Karin, kagum melihat ketajaman berpikir Nitya yang selama ini tersembunyi di balik peran sebagai istri yang tertekan. Nitya menghabiskan waktu hingga siang hari untuk rapat virtual rahasia dengan Pak Jaya. Rapat itu berjalan lancar. Pak Jaya memuji ketenangan dan visi Nitya. Ia melihat bayangan ayah Nitya, Bapak Pramudya, dalam diri Nitya, sosok yang cerdas, dingin dalam berbisnis, namun selalu menjunjung tinggi integritas. Sementara Nitya bergerak dalam senyap di balik tirai kekayaan master account, di rumah mewah Aditama Group, suasana terasa ramai dan tegang. Reno sedang berdebat sengit dengan Bu Asih dan Gita. Aku bilang, ini adalah masalah besar. Kita sudah mengirim proposal ke puluhan investor, dan tidak ada satupun yang menanggapi serius. Teriak Reno, membanting berkas ke meja ruang tamu. Bu Asih, yang masih mabuk kemenangan atas perceraian Nitya, berusaha menenangkan. Tenang, Nak, kita punya nama besar. Siapa yang berani menolak Aditama? Mungkin mereka hanya butuh waktu. Waktu kita habis. Bu, bank sudah memberikan peringatan terakhir untuk cicilan proyek kita yang macet. Kalau kita tidak dapat investor bulan ini, kita bangkrut. Reno meremas rambutnya frustrasi. Gita muncul dengan ponsel di tangan, wajahnya masam. Dan itu bukan satu-satunya masalah. Tadi aku mau memesan material baja dari PT Wijaya Konstruksi, mereka bilang harga mendadak naik 30%. Gila, padahal kita sudah ada kontrak. Reno terkejut. Naik 30%? Tidak mungkin. Mereka adalah supplier utama kita sejak dulu. Hubungi manajernya, suruh dia datang ke sini sekarang juga. Gita menggeleng. Sudah aku telepon. Katanya manajernya diganti, dan kebijakan perusahaan material itu sudah diambil alih oleh investor baru. Mereka tidak mau kompromi. Bu Asih mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi ia menepisnya. Pasti ulah pesaing. Mereka iri dengan kesuksesan kita. Abaikan saja. Reno, fokus pada mencari investor. Meskipun dalam kesulitan, pikiran mereka tetap tidak lepas dari Nitya. Bu Asih tersenyum sinis. Setidaknya kita tidak perlu berbagi masalah ini dengan wanita yang hanya akan menangis dan menambah beban. Nitya sudah tidak ada, masalah kita hanya soal bisnis. Justru aku lega dia pergi, tambah Reno, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Hidupku jauh lebih tenang sekarang. Tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi tatapan menghakimi. Aku bisa fokus pada perusahaan. Reno memutuskan untuk mencoba jalur terakhir, menghubungi rekan-rekan lamanya di dunia hukum dan bisnis untuk meminta bantuan mencari investor. Salah satu rekan lamanya merekomendasikan sebuah perusahaan konsultan keuangan anonim yang sangat andal dan memiliki jaringan investor rahasia. Perusahaan ini sangat eksklusif, bro. Mereka tidak menerima klien sembarangan. Tapi kalau mereka mau, dijamin proyekmu akan diselamatkan. Coba saja kirim proposalmu ke email ini, ujar rekan Reno di telepon. Reno langsung bersemangat. Ini adalah secercah harapan di tengah kegelapan.
Ia segera mengirimkan proposal dan detail krisis ke alamat email tersebut. Ia tidak tahu bahwa email itu akan diteruskan langsung ke inbox Pak Jaya, dan klien anonim yang akan menangani kasusnya adalah Nitya sendiri, melalui perusahaan holding master account-nya. 2 hari kemudian, Nitya menerima proposal bisnis Reno. Ia membacanya dengan saksama di ruang kerja Pak Jaya. Di sampingnya, Karin melihat dengan geli. "Lihat, Rin." Dia bilang perusahaannya sedang membutuhkan restrukturisasi modal jangka pendek. Padahal dia sedang diambang kebangkrutan, komentar Nitya datar. Nitya, melalui perusahaan holding anonimnya, merespons. Mereka setuju untuk memberikan jasa konsultasi. Ini adalah awal dari jebakan yang Nitya siapkan. Ia ingin Reno menandatangani kontrak yang akan menjadi bumerang bagi keluarganya. Pak Jaya menyusun kontrak konsultasi itu dengan sangat teliti. Di dalamnya terdapat klausul-klausul yang terlihat standar dan mengikat Reno untuk membayar biaya konsultasi yang sangat tinggi, yang akan dibayar setelah proyek terselamatkan. Namun, klausul krusial diselipkan secara samar di bagian akhir. Sebagai jaminan atas jasa eksklusif dan kerahasiaan konsultasi yang diberikan, klien, Reno, setuju untuk menahan hak gadai atas aset properti utama perusahaan keluarga hingga seluruh biaya jasa dilunasi. Ini adalah kontrak yang disusun untuk menghukum. Kontrak ini menjebak Reno agar secara legal menyerahkan jaminan atas aset keluarganya sendiri kepada Nitya, yang bertindak sebagai konsultan anonim. Kontrak ini mengerikan, Nak. Jika dia teken ini, aset utama keluarganya bisa kamu tarik paksa kapan saja, bahkan jika dia melanggar klausul terkecil, kata Pak Jaya sambil menyerahkan dokumen final. Aku tahu, Pak Jaya. Tapi Reno hanya akan melihat tulisan, konsultasi, investor, dan solusi, jawab Nitya dingin. Dia terlalu panik dan terlalu sombong untuk membaca detailnya. Kirimkan kontrak ini sore ini juga, dengan catatan harus ditandatangani hari ini juga jika ingin diselamatkan. Sore harinya, Reno menerima email balasan dari perusahaan konsultan anonim. Ia melihat biaya konsultasi yang mahal, tetapi langsung terbutakan oleh prospek penyelamatan perusahaan. "Bu, Gita, lihat. Ada yang mau bantu kita. Perusahaan konsultan anonim yang sangat top. Mereka kirim kontrak. Katanya mereka bisa menyelamatkan kita." Seru Reno penuh kegembiraan di ruang tamu. Bu Asih dan Gita mendekat, membaca sekilas. "Mahal sekali biayanya, Nak," komentar Bu Asih. "Tapi mereka menjanjikan dana segar. Bu, ini satu-satunya jalan. Aku harus tanda tangan sekarang. Mereka bilang harus hari ini juga." Reno dengan tergesa-gesa mencetak kontrak tersebut. Ia melewati halaman demi halaman, hanya fokus pada janji penyelamatan finansial. Matanya luput dari klausul gadai aset yang tersembunyi. Dengan tangan bersemangat, ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Tanda tangan itu, yang ia yakini sebagai kunci penyelamat, justru adalah kontrak hukuman yang akan menghancurkan seluruh harta Aditama Group, diserahkan langsung kepada wanita yang ia usir tanpa sepeser pun. Reno mengirimkan kembali kontrak yang sudah ditandatangani itu, lega. Ia tidak tahu bahwa kontrak itu adalah senjatanya sendiri, yang kini dipegang erat oleh Nitya. Nitya, di tempat persembunyiannya, menerima scan dokumen itu dari Pak Jaya. Ia tersenyum tipis. Pagi yang tenang bagi keluarga Aditama telah berakhir. Badai hebat itu, yang berawal dari buku tabungan usang, kini siap untuk menghantam. Keesokan harinya, suasana di rumah mewah keluarga Aditama terasa sedikit lebih ringan. Reno, Bu Asih, dan Gita merasa lega setelah Reno mengirimkan kembali kontrak konsultasi yang ditandatangani. Bagi mereka, tanda tangan itu adalah garis hidup yang ditarik tepat sebelum mereka tenggelam dalam kebangkrutan. Mereka yakin, perusahaan konsultan anonim yang mahal itu pasti akan membawa investor penyelamat. "Aku yakin, Nak, minggu depan kita akan mendapatkan dana segar itu. Perusahaan konsultan itu pasti punya koneksi tingkat dewa," ujar Bu Asih sambil menyesap kopi pagi, nada suaranya kembali sombong. Reno mengangguk, namun kecemasan masih menggantung. "Aku harap begitu, Bu. Aku sudah menjaminkan aset rumah ini di dalam kontrak itu, meskipun hanya untuk beberapa bulan. Kalau mereka gagal, kita benar-benar habis." Gita, yang sibuk berselancar di media sosial, tiba-tiba memeki keras.
Kak Reno, Ibu, cepat lihat ini, berita breaking di semua kanal bisnis. Reno dan Bu Asi bergegas mendekati Gita. Gita menunjukkan layar ponselnya. Semua media bisnis sedang menayangkan berita utama yang sama. Investor misterius akuisisi saham mayoritas PT Raharja Kencana, sahabat lama Aditama Group. Reno membaca subjudulnya dengan mata melotot. PT Raharja Kencana bukan sekadar sahabat lama. Itu adalah perusahaan holding besar yang memiliki kepemilikan saham di PT Wijaya Konstruksi, pemasok material yang harganya mendadak naik 30%, dan beberapa perusahaan vital lainnya yang terkait langsung dengan Aditama Group. Siapa investor gila ini? Kenapa mereka mengakuisisi Raharja Kencana? Ini pasti akan memengaruhi kontrak kita dengan Wijaya Konstruksi, teriak Reno panik. Bu Asi menimpali, siapapun dia punya uang tak terbatas. Cepat cari tahu namanya, Nak. Kita harus bekerja sama dengannya. Tepat pada saat itu, ponsel Reno berdering. Itu adalah panggilan dari Pak Handoyo, CEO lama PT Raharja Kencana. Reno mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Halo, Pak Handoyo. Ada apa ini? Siapa investor baru itu? Apakah ini akan memengaruhi hubungan kita? Suara Pak Handoyo terdengar dingin dan resmi dari seberang telepon. Maaf, Reno. Itu tidak akan memengaruhi hubungan kita, karena hubungan kerja kita dengan Aditama Group sudah diputuskan efektif hari ini. Dan mengenai investor baru itu, ia meminta saya untuk menyampaikan pengumuman resmi perusahaan. Pengumuman apa, Pak? Tanya Reno, jantungnya berdegup kencang. Investor mayoritas yang mengakuisisi Raharja Kencana adalah sebuah holding anonim bernama Mahkota Sejati Corpora. Dan owner dari Mahkota Sejati Corpora secara pribadi meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa ia mengenal Anda dengan baik, ujar Pak Handoyo, nadanya kini terdengar sangat menyesal. Siapa dia? Siapa pemiliknya? Desak Reno, napasnya memburu. Saya tidak bisa menyebutkan nama. Tapi ia menyuruh saya mengirimkan foto. Foto pengenalan resmi owner baru Mahkota Sejati Corpora ke seluruh manajemen internal, kata Pak Handoyo. Mohon dilihat email Anda, Reno. Reno segera membuka email dari PT Raharja Kencana. Tangannya gemetar saat mengklik lampiran foto. Bu Asi dan Gita ikut mendekat, menjulurkan leher dengan rasa penasaran yang luar biasa. Layar ponsel Reno menampilkan sebuah foto resolusi tinggi. Di sana, berdiri dengan anggun di hadapan sebuah logo perusahaan besar, adalah seorang wanita. Pakaiannya sederhana namun elegan, tatapannya tajam dan penuh percaya diri. Senyum tipisnya seolah menyimpan ribuan rahasia. Nitya, Reno, Bu Asih, dan Gita terdiam kaku, membatu di tempat masing-masing. Udara di ruang tamu seolah menipis, digantikan oleh kejutaan yang mematikan. Wajah mereka pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu yang mereka usir. Nitya, gumam Reno, tidak percaya pada penglihatannya sendiri. Tidak mungkin. Itu hanya mirip, kan? Gita dengan cepat mengambil ponsel Reno dan memperbesar gambar itu. Tidak, Kak. Ini dia. Ini memang Nitya. Tapi bagaimana? Dia kan tidak punya apa-apa. Dia bahkan tidak punya uang untuk bayar taksi kemarin. Bu Asi mundur selangkah, menabrak meja, matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Mustahil. Wanita miskin itu? Pemilik perusahaan sebesar ini? Tidak mungkin. Itu pasti tipuan. Foto lama. Reno langsung menghubungi Pak Handoyo lagi. Pak Handoyo, katakan ini tipuan. Wanita di foto itu adalah mantan istri saya. Dia miskin. Dia tidak punya apa-apa. Maaf, Reno. Saya tidak bisa berkomentar lebih jauh. Saya hanya menjalankan perintah dari owner baru, Bu Nitya. Dan sesuai permintaan beliau, semua kerjasama dengan Aditama Group dihentikan efektif hari ini. Kontrak kami pun sudah terikat dengan Mahkota Sejati Corpora. Jawab Pak Handoyo, lalu ia menutup telepon, meninggalkan Reno dalam kehancuran. Sementara kekacauan terjadi di rumah Aditama, Nitya sedang duduk tenang di kantornya, di lantai teratas Bank Kencana, yang kini secara efektif ia kendalikan melalui Pak Jaya. Ia ditemani Karin, yang tidak bisa berhenti tertawa geli.
Lihat wajah mereka saat melihat foto itu, pasti lucu sekali. Seru Karin sambil membayangkan adegan di rumah Reno. Nitya memandang pemandangan kota dari jendela besar itu, matanya berkilat dingin. Mereka harus tahu bahwa wanita miskin yang mereka hina itu tidak hanya bertahan, tapi sekarang ia yang memegang nasib mereka. Ini bukan soal membalas dendam, Rin. Ini soal menunjukkan konsekuensi dari kesombongan. Pak Jaya masuk, membawa setumpuk dokumen. Bu Nitya, pergerakan sudah sempurna. Semua media sudah mengangkat berita itu. Reno sudah pasti panik. Sekarang, saatnya melangkah ke tahap selanjutnya. Memicu klausul gagal bayar dalam kontrak konsultasi yang ia tanda tangani. Nitya mengangguk. Segera kirimkan surat pemberitahuan. Kita perlu menciptakan alasan yang sangat valid dan legal. Reno menandatangani kontrak yang menjebak dia harus menjaga integritas perusahaan. Sekarang, karena perusahaan pemasok utama mereka, yang di bawah kendali Nitya, memutus kontrak, itu secara teknis melanggar klausul gangguan bisnis. Biarkan pengacara kita yang mengurus sisanya. Baik, Bu. Surat pemberitahuan penarikan jaminan akan saya kirim hari ini. Besok pagi, pengacara dari Mahkota Sejati Corpora akan datang ke rumah mereka, kata Pak Jaya. Bagus. Beri mereka malam ini untuk merayakan ketakutan mereka. Jawab Nitya, suaranya tenang, namun mengandung otoritas yang luar biasa. Malam itu, di rumah Aditama, tidak ada lagi tawa atau perayaan. Hanya ada ketakutan yang mencekik. Reno duduk termenung, Bu Asih mondar-mandir panik, dan Gita terus menangis. Bagaimana mungkin? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Itu tidak mungkin. Dia pasti punya simpanan rahasia, teriak Bu Asih. Aku sudah cek semua rekening. Bu, tidak ada. Tabungannya memang hanya tinggal beberapa ratus ribu. Dia pasti mencuri, tuduh Reno, berusaha mencari kambing hitam. Gita menyela, tapi mencuri dari mana? Kak, perusahaan itu besar sekali. Aku baru ingat, PT Raharja Kencana itu adalah pemegang saham di Bank Kencana tempat kita dulu sering pinjam. Reno terdiam. Bank Kencana. Bank yang tidak terlalu besar dan lama itu. Ia ingat Nitya pernah menyebut nama bank itu sekali. Tapi, itu tidak mungkin. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi keras. Reno membuka pintu, berharap itu hanya tetangga. Namun, yang berdiri di sana adalah seorang kurir yang mengenakan seragam resmi perusahaan konsultan anonim. Saya ada surat pemberitahuan penting untuk Bapak Reno Aditama, ujar kurir itu dengan wajah tanpa ekspresi. Reno menerima amplop tebal itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya, dan matanya langsung membaca judul surat itu, Surat Pemberitahuan Gagal Pemenuhan Klausul Jaminan Kontrak dan Penarikan Aset Primer. Reno membaca isinya dengan cepat, kata-kata wan prestasi, pelanggaran klausul integritas bisnis, dan penarikan aset jaminan seolah menari-nari dan membakar matanya. Tidak. Ini tidak bisa terjadi, teriak Reno. Kita baru saja menandatangani kontrak. Kita belum gagal. Apa itu? Nak, apa yang terjadi? Bu Asih mendesak. Perusahaan konsultan itu, mereka mengaktifkan klausul jaminan. Mereka bilang karena perusahaan kita mengalami gangguan bisnis, pemutusan kontrak dengan supplier yang dikendalikan Nitya, kita dianggap wan prestasi. Mereka akan menyita aset jaminan yang kita berikan di kontrak. Jelas Reno, suaranya putus asa. Wajah Bu Asih ketika pucat pasi. Aset jaminan? Maksudmu rumah ini? Reno mengangguk pasrah, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia menandatangani kontrak tanpa membacanya sampai tuntas. Ia telah menjaminkan satu-satunya aset berharga mereka, rumah yang ia usir Nitya darinya, kepada perusahaan yang kini dikendalikan oleh mantan istrinya sendiri. Besok pagi, tim penarikan aset dari pihak konsultan akan datang. Mohon persiapkan diri, kata kurir itu datar sebelum berbalik pergi. 3 orang di rumah mewah itu kini hanya bisa saling pandang. Pagi yang tenang telah berakhir. Badai hebat yang dibawa oleh buku tabungan usang kini benar-benar tiba di ambang pintu mereka. Wanita yang mereka sebut miskin itu, sebentar lagi akan menjadi pemilik sah atas rumah yang mereka tinggali. Malam itu, di rumah keluarga Aditama terasa sangat panjang dan dingin.
Lampu-lampu mewah di rumah itu seolah gagal menghilangkan bayangan kepanikan yang menyelimuti Reno, Bu Asih, dan Gita. Amplop tebal berisi surat pemberitahuan penarikan aset tergeletak di meja, bukti nyata dari kehancuran yang akan datang. Reno mondar-mandir tanpa henti, Bu Asih menangis terseduh-seduh sambil memeluk Gita yang terlihat pucat dan syok. Bagaimana ini, Nak? Bagaimana bisa wanita itu, Nitya, mendapatkan kekuasaan sebesar itu? Ini pasti ulah setan. Dia pasti curang. Raung Bu Asih, menyalahkan takdir daripada kesombongan mereka sendiri. Reno berhenti berjalan, wajahnya kusut. Aku tidak tahu, Bu. Dia tidak punya apa-apa. Semua rekeningnya sudah kublokir. Tabungannya, tabungan receh itu, tidak mungkin bisa membeli perusahaan holding besar. Aku pasti diledek habis-habisan oleh kolega-kolegaku jika mereka tahu aku dihabisi oleh mantan istriku yang baru saja kuusir. Coba telepon pengacara kita, Kak. Mungkin dia bisa membatalkan kontrak itu. Pinta Gita, suaranya parau karena menangis. Reno segera menghubungi pengacara langganan keluarga Aditama. Namun, jawaban yang ia terima justru menambah keputusasaan. Maaf, Reno. Kontrak yang kamu tanda tangani itu sangat rapi. Ada klausul ganda yang mengikatmu. Pertama, kamu setuju menjadikan properti sebagai jaminan atas jasa konsultasi. Kedua, klien konsultan itu, Mahkota Sejati Corpora, berhasil memutus jalur supplier bisnismu, yang secara otomatis melanggar klausul, gangguan integritas bisnis, yang kamu tanda tangani. Secara hukum, mereka berhak menarik aset jaminan itu sampai biaya konsultasi dilunasi, dan biayanya sangat besar, jelas sang pengacara. Tapi itu curang. Perusahaan supplier itu baru diakuisisi oleh mereka. Itu namanya menjebak, teriak Reno frustrasi. Bisa saja, tapi sulit dibuktikan di pengadilan. Mereka bergerak anonim dan sangat profesional, Reno. Siapapun di balik Mahkota Sejati Corpora ini, dia bukan pemain ecek-ecek. Dia adalah hiu besar. Tutup pengacara itu membuat Reno semakin terpuruk. Reno melempar ponselnya ke sofa. Semua jalan keluar tertutup. Ia telah menjual lehernya sendiri kepada Algojo yang ia usir beberapa hari yang lalu. Rasa penyesalan kini bercampur dengan ketakutan yang dingin. Sementara itu, di apartemen Karin, Nitya dan Karin sedang menikmati sarapan ringan. Di samping Nitya, tergeletak dokumen-dokumen legal yang siap digunakan. Aku merasa aneh, Rin. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa adil, kata Nitya, sambil menatap Karin. Wajar, Nak. Balas dendam sejati bukanlah tentang kepuasan sesaat, tapi tentang menegakkan kebenaran. Kamu tidak merebut harta mereka. Kamu hanya mengambil kembali hakmu, menggunakan kebijaksanaan ayahmu, jawab Karin bijak, mendukung Nitya sepenuhnya. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa mereka salah menilai orang. Bahwa uang bukanlah segalanya, tambah Nitya. Tepat pukul 9 pagi, Pak Jaya menghubungi Nitya. Bu Nitya, tim penarikan aset sudah siap bergerak. Saya juga sudah mengutus tim media untuk meliput penggusuran ini, tentu saja dengan narasi bahwa ini adalah kasus wan prestasi bisnis besar dari Aditama Group, tanpa menyebut keterlibatan Anda langsung. Pastikan semuanya berjalan sesuai prosedur hukum, Pak Jaya. Jangan sampai ada celah, pesan Nitya tegas. Tepat pukul 10 pagi, ketenangan di perumahan elit tempat tinggal keluarga Aditama terpecah. 2 mobil hitam besar, diikuti oleh truk pengangkut dan mobil polisi patroli, untuk mengamankan proses eksekusi, memasuki gerbang kompleks. Di belakang mereka, sebuah mobil van berlogo media lokal ikut masuk. Reno yang sudah menunggu dengan gelisah di ruang tamu, melihat keramaian itu dari jendela. Wajahnya langsung pucat pasi. Ia segera memanggil Bu Asih dan Gita. Mereka datang. Mereka benar-benar datang. Bisik Reno, suaranya nyaris hilang. Bu Asih dan Gita berlari ke jendela. Mereka melihat puluhan orang berbaju seragam hitam, diikuti oleh petugas berwenang, berjalan masuk ke pekarangan mereka. Pintu rumah diketuk keras. Reno membuka pintu, berdiri di hadapannya adalah seorang pengacara berjas rapi dari Mahkota Sejati Corpora, didampingi 2 petugas keamanan besar dan seorang perwakilan bank. Kami dari Mahkota Sejati Corpora, mewakili klien kami. Kami datang untuk melakukan penarikan aset jaminan
atas Wan prestasi kontrak konsultasi. Tolong segera kosongkan rumah ini, ujar pengacara itu dengan nada resmi, menunjukkan surat-surat perintah pengadilan yang sah. Tunggu. Ini tidak bisa. Kalian curang. Ini rumah kami, teriak Bu Asih histeris, berusaha menghalangi. Rumah ini adalah aset jaminan yang secara sah sudah digadaikan oleh putra Anda sendiri, Bapak Reno Aditama, melalui kontrak yang sudah ditandatangani. Semua prosedur legal telah dipenuhi, balas pengacara itu, tanpa emosi. Jika Anda menolak kooperatif, kami akan meminta bantuan polisi untuk pengosongan paksa. Petugas polisi yang berdiri di belakang segera maju selangkah, membuat Bu Asih dan Gita ketakutan. Tidak. Tidak bisa. Ini rumahku. Aku yang membangunnya, teriak Bu Asih, air matanya bercucuran. Ia beralih ke Reno. Nak, cepat katakan ini bohong. Katakan pada mereka. Reno menunduk, tidak mampu menatap mata ibunya. Aku yang tanda tangan, Bu. Aku tidak membaca detail klausulnya. Mendengar pengakuan Reno, Bu Asih langsung ambruk di lantai. Semua kesombongan dan keangkuhan yang ia miliki selama ini hancur seketika. Pengacara itu memberikan waktu 10 menit untuk mengambil barang-barang pribadi. Kekacauan pun terjadi. Bu Asih dan Gita berlarian ke kamar, mengambil perhiasan dan pakaian mahal. Namun, barang-barang itu terasa hampa. Harta yang sesungguhnya, rumah ini, kini direnggut dari tangan mereka. Beberapa tetangga mulai berdatangan, terkejut melihat keramaian dan mobil media. Mereka berbisik-bisik, tidak percaya keluarga Aditama, yang selalu pamer kekayaan, kini mengalami penyitaan. Kalian tidak tahu siapa di balik ini semua, kan? Ini Nitya, wanita yang kalian usir itu, teriak Bu Asih histeris kepada tetangga yang menonton, mencoba membeberkan fakta, berharap mendapatkan simpati atau bantuan. Pengacara mahkota sejati Corpora tersenyum tipis, menyangkal dengan profesional. Mohon maaf, Bu, klien kami adalah badan hukum anonim. Kami menjalankan hukum, bukan drama pribadi. Reno keluar dari rumah dengan wajah tertunduk malu. Ia hanya membawa koper kecil. Bu Asih dan Gita mengikuti di belakangnya, wajah mereka penuh penyesalan. Mereka dipaksa berdiri di halaman, menyaksikan tim penarik aset mulai mengganti kunci pintu. Dalam hatinya, Reno memikirkan Nitya. Bagaimana mungkin? Dari mana Nitya mendapatkan kekuasaan untuk menggerakkan perusahaan sebesar ini? Ia meremehkan Nitya sebagai wanita bodoh yang hanya tahu mengurus rumah. Dan kini, wanita itu menghancurkan seluruh hidupnya tanpa perlu bicara sepatah kata pun. Ia bahkan tidak melihat Nitya, tetapi kekuatan Nitya terasa begitu nyata, begitu menghancurkan. Saat tim penarik aset memasang plang besar bertuliskan, aset di bawah kendali mahkota sejati Corpora, di gerbang rumah, Reno merasakan kehancuran total. Rumahnya, simbol kejayaan keluarga, kini menjadi monumen kegagalan terbesarnya. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan rumah, ia kehilangan segalanya karena kesombongan. Di seberang jalan, di dalam mobil hitam yang tidak mencolok, Nitya dan Karin menyaksikan seluruh adegan itu. Nitya tidak menangis, tidak bersorak, hanya menatap dingin. Mereka sudah kehilangan segalanya. Nitya, bisik Karin. Nitya mengangguk, matanya menunjukkan keteguhan yang baru. Aku harap mereka belajar. Bukan tentang uang, Rin. Tapi tentang bagaimana memperlakukan orang lain. Nitya memberi isyarat kepada sopir untuk pergi. Misi penarikan aset telah selesai. Namun, hukuman mental untuk Reno, Bu Asih, dan Gita baru saja dimulai. Mereka telah diusir dari istana mereka, dan kini, mereka harus menghadapi kenyataan pahit tanpa Nitya. Sejak diusir dari rumahnya sendiri, rumah yang kini dikuasai oleh perusahaan anonim milik mantan istrinya, kehidupan Reno, Bu Asih, dan Gita berubah 180 derajat. Mereka terpaksa menumpang di apartemen kecil milik seorang kerabat yang lokasinya jauh di pinggiran kota. Dari istana mewah, mereka kini terdesak dalam ruang sempit yang pengap, sebuah kontras yang menusuk hati dan harga diri mereka. Kepanikan finansial Reno semakin menjadi-jadi. Perusahaan Aditama Group benar-benar lumpuh. Setelah aset jaminan mereka ditarik, bank-bank utama menolak memberikan pinjaman baru. Semua mitra bisnis menjauh,
Takut terlibat dengan perusahaan yang sedang diambang kebangkrutan dan memiliki masalah hukum yang rumit dengan entitas anonim sebesar mahkota sejati Corpora. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Nak, rumah sudah hilang. Perusahaanmu sebentar lagi disita. Ini semua gara-gara wanita sialan itu. Ratap Bu Asih, duduk di sofa kumal sambil menyeka air matanya dengan tisu. Aku tahu, Bu. Jangan terus-terusan menyalahkanku. Aku hanya berusaha menyelamatkan perusahaan. Balas Reno, yang juga sedang stres berat. Ia terus-menerus menelepon rekan bisnis, meminta waktu, atau bahkan memohon bantuan, namun semua upayanya sia-sia. Gita, yang biasanya ceria, kini hanya bisa menunduk. Ponselnya terus berdering menampilkan pesan dari teman-temannya yang menanyakan kebenaran gosip tentang kejatuhan keluarga Aditama. Ia merasa malu, terhina, dan marah. Di tengah kekacauan itu, Reno teringat sesuatu. Ada satu hal yang selama ini ia sembunyikan, satu rahasia besar yang dulu ia gunakan untuk memeras dan mengendalikan Nitya. Sebenarnya, alasan utama perceraian mereka tidak hanya karena Reno bosan dan ingin bebas dari beban Nitya. Ada motif tersembunyi yang jauh lebih gelap. Reno mengambil ponselnya, tangannya gemetar. Ia harus mencoba cara terakhir. Ia harus menghubungi Nitya secara langsung. Aku akan meneleponnya, kata Reno tiba-tiba, membuat Bu Asih dan Gita terdiam. Untuk apa? Nak? Untuk memohon ampun? Jangan rendahkan dirimu, seru Bu Asih. Bukan. Aku akan menggunakan rahasia itu. Rahasia yang aku tahu bisa membuatnya kembali padaku. Dia mencintai ayahnya lebih dari apapun. Bisik Reno, senyum licik mulai terukir di wajahnya yang kelelahan. Sementara itu, Nitya sedang melakukan pertemuan bisnis penting dengan Pak Jaya di kantor barunya. Suasana kerja terasa profesional dan penuh energi. Mereka sedang merencanakan restrukturisasi akhir Bank Kencana. Tiba-tiba, ponsel Nitya berdering. Nomor asing. Nitya mengabaikannya, tetapi ponsel itu berdering lagi, dan lagi. Angkat saja, Bu. Mungkin penting, saran Pak Jaya. Nitya menghela napas, lalu menjawab panggilan itu. Halo? Suara yang selama ini ia hindari, suara yang penuh kebencian dan kebohongan, terdengar dari seberang. Reno. Nitya? Akhirnya kamu angkat teleponku. Seru Reno, nadanya campur aduk antara panik dan manipulatif. Mau apa kamu, Reno? Urusan kita sudah selesai secara hukum. Jika ini tentang aset, bicaralah dengan pengacaraku. Jawab Nitya dingin, tak memberikan celah sedikit pun. Ini bukan tentang aset, Nitya. Ini tentang ayahmu, ujar Reno, menurunkan volume suaranya, penuh misteri. Mendengar kata ayahmu, pertahanan Nitya goyah. Itu adalah satu-satunya kelemahannya. Ada apa dengan ayahku? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Aku punya sesuatu. Sesuatu yang sangat penting tentang almarhum ayahmu. Sesuatu yang akan mengubah seluruh pandanganmu tentang dia, dan juga tentang kematiannya, bisik Reno, suaranya penuh ancaman tersembunyi. Nitya terkejut, jantungnya berdetak kencang. Ia memberi isyarat kepada Pak Jaya untuk menyalakan perekam suara. Jangan berani kamu mengarang cerita, Reno. Aku tidak mengarang, Nitya. Aku tahu di mana ayahmu menyimpan dokumen rahasia terakhirnya. Bukan hanya buku tabungan lusuh itu, Nitya. Ada surat pengakuan. Surat pengakuan yang aku simpan sebagai kartu trufku selama ini. Reno kemudian membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan. Ia mengakui bahwa beberapa bulan sebelum ayah Nitya meninggal, ayah Nitya pernah mendatanginya. Ayah Nitya tahu bahwa ia sakit parah dan tidak punya banyak waktu. Ayahmu tahu aku akan menceraikanmu suatu hari nanti, Nitya. Dia datang kepadaku, bukan untuk memohon, tapi untuk membuat kesepakatan. Reno tertawa sinis. Dia memintaku pura-pura menceraikanmu dan mengusirmu tanpa harta. Dengan imbalan, dia akan membocorkan satu rahasia bisnis besar yang hanya dia dan aku yang tahu, yang bisa menyelamatkan perusahaan Aditama saat itu. Nitya terkesiap. Pengakuan ini sungguh di luar dugaan. Jadi, pengusiran itu, perpisahan yang menyakitkan itu, ternyata adalah bagian dari rencana ayahnya? Ayahmu ingin kamu diusir, Nitya. Dia ingin kamu terdesak,
sehingga kamu akan pergi ke bank lama itu dan mengaktifkan master account. Dia tidak ingin kamu tahu tentang kekayaan itu saat kamu masih bersamaku, karena dia takut kamu akan kembali padaku demi uang. Lanjut Reno, suaranya kini terdengar tulus, mencoba memancing emosi Nitya. Dan rahasia yang ia berikan padaku adalah detail tentang aset-aset yang harus dijual murah oleh Bank Kencana saat itu, yang kubeli dengan harga sangat rendah, yang kini nilainya berlipat ganda. Aku hanya pura-pura menceraikanmu, Nitya. Aku hanya menjalankan rencana ayahmu agar kamu aman. Reno memutarbalikkan fakta, mencoba mengklaim bahwa ia adalah korban dalam rencana besar ayah Nitya. Nitya memutus telepon itu dengan tangan gemetar. Ia menatap Pak Jaya, yang juga mendengarkan rekaman itu dengan cermat. Apa ini benar? Pak Jaya? Apakah ayah saya benar-benar membuat kesepakatan ini dengan Reno? Tanya Nitya, matanya memohon jawaban. Pak Jaya menghela napas berat, wajahnya tampak sedih. Sebagian benar, Bu Nitya. Almarhum Bapak Pramudya memang datang ke Reno. Tapi bukan untuk membocorkan rahasia. Beliau menduga Reno akan menceraikan Anda dan ingin menguji seberapa jauh ketamakan Reno. Beliau memberi sedikit informasi yang terlihat seperti rahasia besar, namun sebenarnya hanya umpan. Umpan yang membuat Reno berpikir ia mendapatkan keuntungan besar. Dan soal perpisahan, ayah Anda memang ingin Anda diusir, agar Anda terdorong ke bank. Itu adalah cara beliau mengaktifkan jaring pengaman itu, agar Reno tidak bisa mengklaim bahwa ia adalah suami yang mendampingi Anda saat Anda menemukan kekayaan. Tapi Reno menafsirkan itu sebagai kesepakatan dan ia mengklaim dirinya sebagai pelindung rahasia, timpal Karin, yang juga ikut mendengarkan. Tepat, ujar Pak Jaya. Reno hanya mencoba memutarbalikkan fakta. Dia tahu ibu kini punya segalanya, dan dia ingin mengklaim bahwa kejatuhannya adalah bagian dari pengorbanannya untuk memenuhi wasiat ayah ibu. Nitya menghela napas, lega bahwa Reno hanya berbohong, namun sakit hati karena Reno mencoba memanipulasi kenangan tentang ayahnya. Dia bilang dia punya surat pengakuan rahasia, kata Nitya. Itu mungkin hanya gertakan. Atau, itu adalah surat wasiat kecil ayah ibu yang berisi kata-kata terakhir, yang kini Reno gunakan sebagai senjata. Duga Pak Jaya. Nitya berdiri, mengambil keputusan. Aku tidak akan membiarkan dia menodai kenangan ayahku. Pak Jaya, persiapkan tim legal. Aku ingin Reno didatangkan ke sini, ke kantor ini. Biarkan dia membawa surat pengakuan itu. Saatnya aku mengungkapkan seluruh kebenaran padanya. Permainan tidak lagi senyap. Saatnya untuk konfrontasi tatap muka. Konfrontasi di mana Nitya tidak lagi menjadi wanita yang diusir, melainkan ratu yang memegang kendali atas nasibnya, siap untuk menghukum kebohongan dan memulihkan nama baik ayahnya. Pagi itu, kantor utama Bank Kencana terasa dingin dan formal. Suasana di ruang pertemuan pribadi Pak Jaya disiapkan secara khusus untuk sebuah konfrontasi. Meja kayu besar, kursi-kursi kulit mewah, dan di sudut ruangan, kamera pengintai tersembunyi sudah diaktifkan atas permintaan Nitya. Nitya duduk di kursi utama, di sampingnya ada Pak Jaya dan Karin. Nitya mengenakan setelan bisnis yang membuatnya terlihat berwibawa, jauh berbeda dari wanita yang diusir beberapa hari lalu. Matanya tenang, namun memancarkan tekad baja. Pintu terbuka. Reno masuk, didampingi Bu Asih dan Gita. Mereka bertiga tampak kusut dan kelelahan. Pakaian yang mereka kenakan, meski mahal, terlihat tidak terawat, kontras dengan kilauan kantor Bank Kencana yang mewah. Mereka berjalan dengan langkah ragu, seolah berada di markas musuh. Begitu mata Reno bertemu dengan Nitya, ekspresinya langsung berubah. Ia mengharapkan Nitya yang rapuh dan ketakutan, tetapi yang ia lihat adalah seorang pemimpin yang memegang kendali. Selamat datang di kantor utama kami, sapa Pak Jaya datar, memecah keheningan. Silakan duduk, Bapak Reno. Kami sudah mendengar permintaan Anda untuk bertemu Bu Nitya, dan kami menyambutnya. Reno langsung berjalan ke arah Nitya, mengabaikan Pak Jaya. Nitya, apa-apaan ini? Kenapa kamu ada di sini? Apa kamu yang sengaja memanggil kami? Nitya mendongak, tatapannya dingin menusuk. Duduk, Reno. Hari ini, kamu datang bukan sebagai mantan suamiku, tapi sebagai klien Wan Prestasi yang asetnya sudah ditarik oleh perusahaan kami. Bu Asih,
yang sudah tidak bisa menahan emosinya, langsung menyambar. Wanita tidak tahu malu. Kamu menjebak anakku. Kamu yang membeli perusahaan itu, kan? Dari mana kamu dapat uang? Kamu mencuri, Nitya. Aku akan melaporkanmu ke polisi. Gita ikut menimpali. Iya, Kak Reno. Kita lapor saja dia. Dia pasti menggelapkan uang. Nitya tidak gentar. Ia hanya mengangkat tangan, dan suaranya menghentikan keributan itu. Hentikan. Kita di sini untuk membicarakan kebenaran, bukan untuk mendengar tuduhan kosong. Reno, kamu bilang kamu punya surat pengakuan dari almarhum ayahku, yang katanya berisi kesepakatan bahwa kamu harus mengusirku agar aku aman? Keluarkan sekarang. Reno tersentak. Ia mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari tasnya. Tentu saja aku punya. Ini bukti bahwa pengusiranmu itu adalah bagian dari rencana ayahmu. Aku adalah pengorbanan di sini, Nitya. Ayahmu memberiku surat ini dan meminta aku merahasiakannya. Ia meletakkan surat itu di atas meja. Bu Asi dan Gita tersenyum penuh kemenangan, yakin surat itu adalah kunci untuk membalikkan keadaan. Nitya mengambil surat itu dengan hati-hati. Ia membukanya. Itu adalah tulisan tangan ayahnya. Ia mulai membacanya pelan. Nak Pramudia tahu kamu adalah pria yang pintar. Saat kamu menerima surat ini, Nak, itu berarti aku sudah tidak ada. Aku tahu kamu punya rencana besar, dan aku mendukungmu. Aku minta kamu pastikan Nitya mandiri. Jaga rahasia ini, Nak. Ini adalah kunci kekuatan sejati. Nitya menatap Reno. Ini bukan surat pengakuan atau kesepakatan, Reno. Ini adalah surat wasiat emosional. Ayahku hanya berpesan agar kamu memastikan aku mandiri. Dia tidak pernah menyebut kata usir atau master account. Reno tertawa sinis. Kamu tidak mengerti, Nitya. Kata rahasia dan kunci kekuatan sejati itu merujuk pada master account itu. Dia sengaja membuat kata-kata samar agar kamu tidak curiga. Aku yang memahaminya. Saat itulah Pak Jaya angkat bicara, menatap Reno dengan tatapan tajam. Bapak Reno, maaf memotong. Tapi Anda salah besar. Saya adalah salah satu orang kepercayaan almarhum Bapak Pramudia. Beliau memang memberikan surat itu kepada Anda, tetapi bukan sebagai kesepakatan. Surat itu adalah umpan. Reno, Bu Asih, dan Gita terkejut mendengar ucapan Pak Jaya. Umpan? Tanya Reno, bingung. Ya. Almarhum Bapak Pramudia sudah memprediksi bahwa suatu hari Anda akan menceraikan Nitya. Beliau tahu, Anda adalah orang yang tamak. Beliau sengaja memberi Anda rahasia, bisnis kecil yang terkesan besar, agar Anda merasa mendapatkan keuntungan dan berpikir bahwa Anda sudah menjalankan bagian dari kesepakatan. Jelas Pak Jaya, suaranya tenang dan otoritatif. Padahal, satu-satunya kesepakatan yang harus dijalankan adalah jaring pengaman. Jaring pengaman yang hanya akan teraktifkan saat Nitya benar-benar terdesak dan pergi ke bank untuk menarik tabungan recehnya. Anda, Bapak Reno, justru membantu mengaktifkan master account itu dengan mengusirnya tanpa harta. Pak Jaya menunjuk Nitya. Nitya melanjutkan, suaranya kini penuh kemenangan. Ayahku tidak ingin aku tahu tentang master account saat aku bersamamu, karena dia tahu kamu akan memanfaatkan kelemahan ini dan berpura-pura baik. Dia ingin aku dihancurkan dulu, diusir, dan baru setelah itu, aku menemukan kekuatan sejatiku. Pengusiranmu, penghinaanmu, semua itu adalah syarat aktivasi yang ayahku rencanakan. Reno terhenyak. Otaknya berputar cepat, mencoba menyangkal kebenaran yang kejam itu. Wajahnya yang pucat kini berubah merah padam. Tidak. Kalian berbohong. Kalian semua bersekongkol, teriak Bu Asih. Kami tidak berbohong, sela Karin, yang tadinya diam. Ayah Nitya tahu kalian tidak mencintai Nitya. Beliau hanya memastikan bahwa putrinya tidak akan pernah sendirian dan miskin saat kalian meninggalkannya. Nitya kemudian mengeluarkan dokumen lain. Dan surat wasiat resmi ayahku, yang berisikan semua detail saham, kepemilikan bank, dan semua aset mahkota sejati Corpora, ada di tangan Pak Jaya. Itu hanya mencantumkan namaku sebagai pewaris tunggal. Tidak ada namamu, Reno.
Reno menatap surat wasiat itu, kemudian menatap buku tabungan usang yang diletakkan Nitya di meja. Ia menyadari kebodohan fatalnya. Ia tidak hanya meremehkan Nitya, tapi ia juga meremehkan ayah Nitya, yang ternyata adalah master strategi sejati. Ia mengira ia yang paling pintar, tetapi ia hanyalah pion dalam permainan catur ayah Nitya. Penyesalan, rasa malu, dan amarah bercampur menjadi satu, membuat Reno tiba-tiba berdiri. Aku minta maaf, Nitya. Aku menyesal. Aku hanya ikut-ikutan ibu. Kembalilah padaku. Kita bisa kelola bank ini bersama. Kita bisa mengembalikan rumah itu. Teriak Reno, suaranya memohon, kini ia tak lagi peduli dengan harga dirinya. Nitya menggeleng, senyumnya dingin. Terlambat, Reno. Saat kamu mengusirku dan berkata, sekarang kamu sudah bukan siapa-siapaku lagi, silakan pergi jangan pernah kembali. Kamu memutus ikatan itu selamanya. Sekarang, kamu benar-benar bukan siapa-siapaku lagi. Bu Asih, melihat anaknya memohon, ikut berlutut. Nitya, ibu minta maaf. Nak, kembalilah. Anggap ini semua ujian. Kami akan mengubah sikap kami. Nitya menatap Bu Asih yang kini menangis terseduh-seduh di lantai. Ia teringat semua caci maki yang ia terima. Penyesalan kalian tidak akan mengembalikan harga diriku, Bu Asih. Dan tidak akan mengubah fakta bahwa Anda dan putra Anda telah menandatangani surat penyerahan aset secara sukarela. Nitya memberi isyarat kepada Pak Jaya. Pak Jaya, segera urus agar mereka bisa keluar dari gedung ini dengan terhormat. Dan mulai hari ini, blokir semua akses komunikasi mereka terhadapku dan mahkota sejati Corpora. Reno, Bu Asih, dan Gita ditarik keluar dari ruangan itu oleh petugas keamanan. Mereka meninggalkan ruangan itu dengan kehancuran total. Harta sudah hilang, reputasi hancur, dan kartu truf mereka, surat pengakuan ayah Nitya, ternyata adalah senjata makan tuan. Nitya berdiri di tepi jendela, memandangi kota di bawahnya. Ia telah memenangkan pertempuran terakhir ini. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia, bahwa ia adalah pewaris sah mahkota sejati ayahnya. Setelah diusir dari kantor Nitya yang kini menjadi markas kekuasaannya, Reno, Bu Asih, dan Gita meninggalkan gedung bank kencana dalam kondisi yang benar-benar hancur. Mereka tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga harga diri. Kenyataan bahwa Nitya, wanita yang mereka anggap miskin dan bodoh, ternyata adalah pewaris tunggal sebuah kekayaan yang jauh melampaui imajinasi mereka, adalah pil pahit yang harus mereka telan. Mereka kembali ke apartemen kecil kerabat mereka dengan langkah gontai. Bu Asih tidak henti-hentinya meratap dan menyalahkan nasib. Kenapa? Nak? Kenapa kita harus menderita begini? Itu semua salah wanita itu. Dia tidak pantas mendapatkan semua itu. Teriak Bu Asih, memukul sofa. Reno duduk terdiam, pikirannya kalut. Ia bukan hanya menyesal telah kehilangan Nitya dan kekayaannya, tetapi ia mulai ketakutan. Ia menyadari bahwa tindakan Nitya tidak berhenti pada penyitaan rumah. Konfrontasi di kantor Nitya adalah sebuah deklarasi perang. Bu, diamlah sebentar. Bentak Reno, suaranya parau. Masalah kita lebih besar dari sekadar rumah yang hilang. Nitya tidak hanya mengambil rumah, dia mengambil Aditama Group melalui mahkota sejati Corpora. Kita diambang kebangkrutan total. Bu Asih dan Gita terdiam. Maksudmu? Tanya Gita pelan. Master account itu, dia menggunakannya untuk membeli semua kredit macet Aditama Group dari berbagai bank. Dia adalah kreditur terbesar kita sekarang. Dia bisa mempilotkan perusahaan kita kapan saja. Jelas Reno, wajahnya ditutupi ketakutan yang dingin. Benar saja, keesokan harinya, surat gugatan resmi dari mahkota sejati Corpora datang. Gugatan itu berisi tuntutan pilot kepada Aditama Group atas utang yang tidak bisa dibayar, yang ironisnya, kini dimiliki oleh Nitya. Reno, Bu Asih, dan Gita panik. Mereka berusaha mencari pengacara lain, tetapi tidak ada yang mau mengambil kasus melawan mahkota sejati Corpora. Nama besar Nitya yang kini beredar di lingkaran elit bisnis sebagai investor anonim yang kejam dan profesional, membuat semua orang gentar. Sementara keluarga Aditama berjuang melawan kepailitan, Nitya dan Karin sedang merayakan keberhasilan kecil. Nitya tidak lagi tinggal di apartemen Karin. Ia telah membeli sebuah penthouse mewah, tetapi ia memilih desain yang elegan dan minimalis,
jauh dari kesan glamour berlebihan yang ia lihat di rumah Reno dulu. Karin kini bekerja sebagai asisten pribadinya, mengurus jadwal dan urusan domestik, sementara Pak Jaya mengurus semua urusan bisnis. Semua sudah berjalan sesuai rencana, Nak. Aditama Group resmi dinyatakan pilot minggu depan. Reno, Bu Asih, dan Gita tidak hanya kehilangan rumah, mereka kehilangan sumber penghasilan utama mereka, lapor Karin saat mereka sedang menikmati sarapan pagi. Bagus, Rin. Tapi aku tidak ingin mereka hanya jatuh miskin. Aku ingin mereka belajar tentang konsekuensi hukum, kata Nitya, matanya menatap tajam. Maksudmu? Reno memanfaatkan informasi yang diberikan ayahku, meski itu hanya umpan, untuk melakukan manipulasi harga saham kecil-kecilan beberapa tahun lalu, yang merugikan Bank Kencana. Pak Jaya sudah menyiapkan semua bukti transaksi ilegal yang dilakukan Reno, saat ia masih menjadi konsultan untuk Bank Kencana. Ayahku sengaja membiarkan Reno melakukan itu, sehingga ketika saatnya tiba, ada bukti kuat untuk menjeratnya secara hukum. Jelas Nitya. Karin terkesiap. Ayahmu benar-benar jenius. Ayahku adalah seorang visioner. Dia tidak hanya memberiku kekayaan, tapi memberiku keadilan, jawab Nitya. Nitya memerintahkan Pak Jaya untuk melaporkan Reno ke pihak berwajib atas tuduhan penipuan investasi dan manipulasi harga saham yang merugikan Bank Kencana, yang kini di bawah kendali Nitya. Beberapa hari kemudian, saat Reno sedang dalam perjalanan mencari pekerjaan serabutan, ia yang dulunya seorang konsultan bisnis terkemuka kini harus menghadapi kenyataan pahit, ia tiba-tiba dihentikan oleh 2 orang petugas. Bapak Reno Aditama, kami dari kepolisian. Anda ditahan atas dugaan tindak pidana penipuan investasi dan manipulasi harga saham Bank Kencana tahun 2021, ujar salah satu petugas sambil menunjukkan surat penangkapan. Reno benar-benar terkejut. Tunggu. Itu urusan lama. Itu sudah diselesaikan. Itu rahasia bisnis. Maaf, Bapak. Bukti baru telah ditemukan oleh pihak mahkota sejati Corpora. Kami hanya menjalankan tugas, kata petugas itu, lalu memborgol tangan Reno. Adegan penangkapan Reno itu menjadi berita viral di kalangan elit bisnis. Kejatuhan keluarga Aditama kini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga kriminal. Bu Asih dan Gita yang menyaksikan penangkapan Reno dari jauh, hanya bisa menangis histeris. Mereka tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Gita segera menelepon kerabat mereka yang selama ini menampung mereka. Paman, tolong kami. Kak Reno ditangkap. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Namun, kerabat mereka sudah lelah menghadapi drama dan kesulitan finansial keluarga Aditama. Maaf, Gita. Paman juga sedang kesulitan. Kalian harus mencari tempat tinggal lain. Paman tidak bisa menampung kalian lagi. Diusir dari apartemen kerabat, tanpa rumah, tanpa uang, dan dengan kepala keluarga yang kini mendekam di tahanan, Bu Asih dan Gita terpaksa menjadi tunawisma sementara. Mereka menghabiskan malam-malam di bangku taman, kedinginan, menyesali semua caci maki yang pernah mereka lontarkan kepada Nitya. Sementara di sisi lain kota, Nitya sedang mendonasikan sebagian besar sahamnya untuk yayasan pendidikan anak-anak miskin, menghormati profesi ayahnya sebagai guru. Ia menyadari, kekayaan itu indah jika digunakan untuk menolong, bukan untuk merendahkan. Nitya menerima panggilan dari Karin. Nitya, aku baru saja menjenguk Reno di tahanan. Dia memohon-mohon. Dia bilang, tolong katakan pada Nitya, dia menang. Aku akui dia pemenangnya. Aku menyesal meremehkannya. Aku menyesalinya seumur hidupku. Nitya terdiam lama, menatap keluar jendela penthouse-nya. Bagaimana dengan Bu Asih dan Gita? Mereka sekarang tidak punya tempat tinggal. Nitya. Mereka tidur di taman kota, jawab Karin, ada nada iba dalam suaranya. Aku tidak ingin mereka dihukum secara fisik. Aku hanya ingin mereka sadar, kata Nitya. Karin, hubungi pengacaraku. Batalkan laporan polisi untuk Bu Asih dan Gita. Dan belikan mereka tiket pulang ke kampung halaman mereka, tempat mereka berasal. Itu adalah satu-satunya kesempatan yang akan aku berikan. Nitya mengakhiri panggilan itu. Ia tidak lagi merasakan kepuasan dari kehancuran mereka, tetapi ia merasa lega karena keadilan telah ditegakkan. Reno mendapatkan hukuman hukum atas kejahatannya,
sementara Bu Asih dan Gita mendapatkan hukuman sosial dan finansial atas kesombongan mereka. Ia telah membuktikan bahwa kata-kata Reno, Bu Asih, dan Gita di hari perceraian tidak lagi memiliki kekuatan atas dirinya. Kisah Nitya kini hampir sampai di akhir. Ia telah berdiri di atas kakinya sendiri, menggunakan warisan ayahnya untuk membangun kembali hidupnya, bukan untuk menghancurkan orang lain. Ia siap untuk menutup babak lama dan melangkah ke babak baru, membawa mahkota sejati yang diberikan ayahnya. Setahun berlalu sejak keruntuhan Aditama Group dan penangkapan Reno. Kota metropolitan yang dulunya menjadi panggung kesombongan keluarga Reno, kini menjadi saksi bisu kebangkitan luar biasa seorang wanita bernama Nitya. Nitya tidak lagi hanya seorang pewaris kekayaan, ia telah sepenuhnya mengambil alih kendali. Dengan bimbingan Pak Jaya, ia berhasil merestrukturisasi Bank Kencana, mengubahnya menjadi institusi finansial yang menjunjung tinggi etika dan integritas, sesuai dengan prinsip almarhum ayahnya. Perusahaan holding Mahkota Sejati Corpora di bawah kepemimpinannya berkembang pesat, berinvestasi pada proyek-proyek sosial dan lingkungan yang berdampak positif, menjauh dari bisnis kotor yang selama ini dipegang keluarga Reno. Karin, sahabat setia Nitya, kini duduk di posisi strategis sebagai kepala yayasan filantropi yang didirikan Nitya. Yayasan ini fokus memberikan beasiswa kepada anak-anak cerdas dari keluarga tidak mampu, sebuah penghormatan kepada ayah Nitya yang berprofesi sebagai guru. Nitya hari itu sedang berada di kantor lamanya, rumah mewah yang kini telah menjadi aset perusahaan. Rumah itu sudah direnovasi total, menjadi kantor pusat yayasan filantropi miliknya. Ia tidak lagi melihat rumah itu sebagai tempat penyiksaan, melainkan sebagai monumen keadilan dan awal barunya. Saat Nitya berjalan di lorong, ia teringat jelas kata-kata Reno saat mengusirnya, "Sekarang kamu sudah bukan siapa-siapku lagi, silahkan pergi jangan pernah kembali." Nitya tersenyum pahit. Kata-kata itu kini terasa ironis, karena ia kembali, bukan sebagai istri, melainkan sebagai pemilik sah tempat itu. Sementara Nitya menemukan kedamaian dan kesuksesan, nasib keluarga Aditama telah mencapai titik terendah. Reno dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun atas kasus manipulasi saham. Di balik jeruji, ia tidak lagi memiliki keangkuhan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan penyesalan, menyadari betapa berharganya Nitya yang ia sia-siakan. Ia sadar, Nitya tidak hanya membawa cinta, tapi juga mahkota tersembunyi yang kini menjadi miliknya sendiri. Bu Asih dan Gita, setelah diusir dari apartemen kerabat dan menghabiskan beberapa malam di jalanan, akhirnya menerima bantuan dari Nitya, melalui yayasan anonim, berupa tiket dan uang saku kecil untuk pulang ke kampung halaman mereka. Mereka memulai hidup baru di desa, jauh dari kemewahan kota. Bu Asih yang dulu sombong kini harus bekerja serabutan, sementara Gita putus kuliah dan membantu ibunya. Mereka hidup dalam penyesalan yang mendalam. Setiap hari dihantui oleh ingatan akan pengusiran Nitya, dan bagaimana karma berbalik dengan cepat. Mereka menyadari, kekayaan dan jabatan hanyalah titipan, dan kesombongan adalah dosa terbesar yang harus dibayar mahal. Suatu sore, Nitya menerima kiriman paket dari pengacara Reno. Itu adalah surat tulisan tangan Reno dari penjara. Nitya ragu membukanya, tetapi Karin menyuruhnya membaca. Isi surat itu singkat, tidak lagi manipulatif, melainkan tulus. "Nitya, aku tahu permintaan maafku tidak akan pernah cukup. Aku menulis ini bukan untuk memohon, tapi untuk mengakui. Aku akui kebodohanku, kesombonganku, dan ketamakanku. Ayahmu benar, harta akan mengundang serigala, dan aku adalah serigala itu. Aku sekarang mengerti. Kau tidak hanya mendapatkan kekayaan, Nitya, kau mendapatkan kekuatan dan harga diri. Aku menyesali setiap kata yang kuucapkan saat mengusirmu. Aku hanya berharap kau bahagia. Aku harap kau menggunakan master account itu untuk kebaikan. Jaga mahkota itu baik-baik. Salam dari orang yang pernah menjadi bagian terburuk dari hidupmu. Reno." Nitya meneteskan air mata. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penutupan bab. Ia merobek surat itu menjadi potongan kecil, melepaskan sisa ikatan emosional terakhirnya dengan Reno. Ia telah memaafkan, tetapi ia tidak akan melupakan pelajaran itu. Plot twist final terungkap. Nitya berjalan ke ruangan tertutup di kantor pusat yayasan itu. Ruangan itu dulunya adalah gudang yang tidak terpakai, kini menjadi arsip pribadi Nitya. Di dalam ruangan itu,
Pak Jaya sudah menunggu. Bu Nitya, saya senang Anda datang. Ada satu hal lagi yang harus kita tutup. Mengenai master account, kata Pak Jaya, sambil meletakkan buku tabungan usang itu di atas meja. Sudah setahun master account diaktifkan, Pak Jaya. Semuanya berjalan otomatis. Kenapa? Tanya Nitya. Pak Jaya tersenyum, senyum yang mengandung rasa haru. Master account itu tidak hanya berisi uang, Bu. Itu adalah sebuah teka-teki terakhir dari ayah Anda. Di dalam buku tabungan itu, di balik sampul lusuhnya, ada sebuah amplop kecil yang disembunyikan. Amplop itu hanya bisa dibuka menggunakan kunci yang terbuat dari logam khusus yang hanya ada di brankas ayah Anda di bank. Nitya terkesiap. Ia telah melihat buku tabungan itu ribuan kali, tetapi tidak pernah menyadari adanya amplop tersembunyi. Pak Jaya menyerahkan amplop kecil dan kunci logam itu. Nitya membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada sepucuk surat lagi dari ayahnya. Isi surat itu berbeda. Surat itu adalah surat instruksi terakhir. Nak, jika kamu sudah sampai pada titik ini, kamu sudah berhasil. Kamu telah diuji oleh kesombongan, dan kamu telah membuktikan bahwa kamu lebih berharga dari sekadar uang. Sekarang, gunakan master account itu. Tapi ingat, harta terbesarmu bukanlah angka-angka di bank, melainkan mahkota sejati yang ada di dalam dirimu, integritas, keberanian, dan kasihmu. Surat ini adalah penutup dari semua rahasia. Jangan pernah takut untuk memulai yang baru. Ayah menyayangimu, Nak. Di bawah surat itu, ada sebuah benda kecil, sebuah liontin kalung emas putih berbentuk mahkota kecil yang indah. Itu adalah kalung yang selalu ingin dibelikan ayahnya saat ia kecil. Tetapi ayahnya selalu mengatakan, ia harus mendapatkannya sendiri setelah ia benar-benar pantas. Nitya menangis bahagia. Ia mengerti. Master account dan kekayaan miliaran hanyalah cara ayahnya untuk menguji dan memproteksinya. Mahkota sejati yang sesungguhnya adalah keberanian yang ia tunjukkan saat ia bangkit dari nol. Akhir yang memuaskan. Nitya resmi menutup bab masa lalunya. Ia mengadakan konferensi pers, bukan sebagai pemilik bank kencana, melainkan sebagai kepala Yayasan Pramudya. Ia berjanji akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Di hari peresmian kantor baru yayasan, Nitya berdiri di depan gerbang rumah yang dulunya menjadi tempat pengusirannya. Ia mengenakan setelan putih yang bersinar, dan di lehernya, tergantung liontin mahkota emas putih pemberian ayahnya. Ia kini hidup bahagia, mandiri, dan sukses. Ia telah membuktikan kepada Reno dan keluarganya bahwa mereka salah besar. Mereka mengusir seorang wanita miskin, tetapi yang kembali adalah ratu yang memegang mahkota sejati miliknya, di istananya sendiri. Ia tidak mencari cinta baru, karena cinta sejati ayahnya telah memberinya segalanya yang ia butuhkan, kekuatan untuk tidak pernah diinjak-injak lagi. Pesan moral singkat. Kekayaan terbesar bukanlah harta yang diwariskan, melainkan harga diri dan keberanian yang membuat kita mampu bangkit dari kehancuran. Jangan pernah meremehkan seseorang, karena kekuasaan sejati seringkali datang dari tempat yang paling tak terduga.